Lu cerita tamu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini lanjut lagi di podcast selanjutnya. Kita hari ini kedatangan seorang wanita yang cantik sekali. Mungkin teman-teman semua kalau lihat ini bisa deh langsung hubungi. Langsung saja kita ke Kak Ajeng, Kak atau Tante. Manggilnya apa ini? Aja. Apa? Tante. Mantap betul Tante. Kalau asal dari mana, Kak? Asal dari Pringsewu. Rumah Pringsewu. Nah, Pringsewu ke Girimulyo, ke desa kita tercinta. Ini kan cukup jauh jaraknya. Kok bisa tahu gitu loh? Ya sebelumnya kan di Bandar Agung dulu. Bandar Dari Agung? Bandar Agung baru ke sini. Oh, berarti dari Bandar Agung dulu. Nah, yang ngasih tahu bisa masuk ke Girimulyo itu siapa, Kak? Yang ngasih tahu Mbak Pani. Mbak Pani. Oke. Kalau Ajeng itu nama panggilan atau memang nama asli? Nama panggilan. Nama panggilan. Ajeng. Nama panggilan kan biasanya kalau nama saya ini Muhammad Nur Kholis, panjang tuh. Kalau Ajeng itu Ajeng aja atau Ajeng apa gitu? Ajeng aja. Ajeng aja. Oke guys, ini wanita atau seorang waria ya, Kak ya? Waria. Waria. Kalau bisa disebutin nama asli? Bisa? Enggak ya? Enggak. Enggak. Enggak apa-apa. Kakak ini seorang waria. Di umur berapa sih suka dandan jadi kayak perempuan? Kalau masalah suka dandan di umur 11 tahun. 11 tahun udah suka dandan? Wow. Nah, disuka dandan itu di umur 11 tahun. Kenapa sih, Kak? Kok bisa kepikiran? Kenapa kok aku milih jadi waria? Kenapa kok sampai milih jadi waria? Kenapa? Karena ya mungkin lebih enak kali ya. Enaknya di mana ya? Enaknya. Enaknya ya bisa happy sama temen-temen. Bisa ya pokoknya bisa happy lah. Intinya bisa happy ya. Kalau mau jadi susah diungkapkan dengan kata-kata. Terus kok bisa wajahnya secantik ini? Emang sebelumnya pernah nggak sih belajar dandan itu? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Otodidak waktu umur 11 tahun itu ya? Itu pakai make up siapa itu? Pakai pick up sendiri. Make up sendiri? Beli gitu ya? Ya beli. Wow, di umur 11 tahun beli make up untuk diri sendiri dan berniatan untuk menjadi seorang waria. Nah, di umur saat itu memang ada teman yang kayak kakak atau kayak tante itu ada nggak sih? Ya ada sih. Ada, cuman kan kita gimana ya, gabung. Karena keseringan gabung jadi Pengen. Dia Dia ngajak-ngajakin gitu apa kayak mana itu? yang ngajakin juga. Ngajakin juga. Cara mereka ngajakin kakak untuk jadi waria itu gimana caranya? Bahasanya bisa nggak? Bahasanya. Maksudnya bahasa Ngajaknya itu loh. Bahasa ngajaknya. Ayo cus, kita kanwa jadi ala-ala Eka aja. Kan wala eke aja. Oke. Terus dan kenapa ya, Kak ya? Kalau waria itu banyak dominan yang usaha salon. Kenapa? Ya mungkin karena profesinya udah jadi waria, ya mungkin profesinya harus di salon gitu. Sedangkan kan banyak wanita yang asli nih ya, maaf nih ya. Tapi mereka jarang loh yang buka salon. Kadang ada tuh salon, pasti dalamnya sama juga waria.
yang ngelola waria kadang juga bosnya waria. Ya karena waria itu kan penghasilannya lebih memuaskan daripada perempuan. Itu penghasilan dari mana itu maksudnya? Maksudnya penghasilan dari ibaratnya perawatannya, pokoknya dari perawatannya lah ya, perawatan salonnya mungkin lebih puas sama waria. Oh, memang konsumen lebih puas sama waria. Dan ini lagi Kak, seorang waria itu sebenarnya awalnya adalah seorang laki-laki yang gagah perkosa, perkasa ya Kak ya. Jadi kok bisa sifat kewanitaannya itu bisa ada, itu datang sendiri belajar atau gimana? Ya ada yang datang sendiri, ada yang gimana ya? Ada yang datang sendiri dan juga ada yang Itu mah susah dijelasin ya. Berarti kalau kayak saya ini menjadi waria bisa ya? bisa. Oh, aku semok banget. Oke Kak. Balik lagi di fisik Kak. Ini kalau si area V itu udah berubah belum? Maksudnya? Kakak udah transgender belum? Belum. Belum. Ada nggak sih Kak untuk niatan transgender biar menjadi seorang wanita yang utuh? Nah, utuh. Ada. Bahkan pernyataan kepengen banget. Wow, pengen banget transgender. Nah, terus kalau untuk ini payudara asli maksudnya silikon. Silikon. Oke. Bisa ceritain Kak proses pemasangan silikon itu? Ini seru nih. Bayang nanya-nanya nih kan. Kadang ada wanita yang ininya kempet, pengen gede, bisa kan masang silikon? Bisa. Nah, prosesnya itu kayak apa? Biar mereka tahu. Jadi kalau mereka mau pasang, bisa gitu kan? Proses cara silikon itu kan terbuat dari kolagen ya. Dari kolagen terus disuntikan ke payudara biar payudaranya besar. Oh, berarti model kolagen. Kalau kolagen kan sejenisnya dia kayak cair ya. Kalau misalnya silikon dia bentuknya mungkin sejenis kayak daging. Kalau silikon. Kalau yang dipasang tempat kakak itu apa? Kolagen. Jadi injeksi ya, suntik ya? Suntik. Jadi nggak ada insisi dalam artian sobekan. Nggak ada, bersih ya. Jadi orang kalau buka nggak ngeri. Terus ada lagi Kak, ini banyak banget pertanyaan. Ini sebenarnya pertanyaan dari teman-teman yang udah WA aku sama udah DM. Terus berapa sih biaya untuk pemasangan tadi itu? Kalau silikon dia minimal dia per liter. Per liter? Satu liter? 1 liter minimal 7 juta. 1 liter itu dipakai untuk berapa nenen? 1 liter? Waktu tahapan pertama dia 1 liter itu dibagi 2. 1 liter bagi 2, berarti setengah liter. Kayak bensin dong. Setengah liter. 1 liternya itu 7 juta. Itu sudah dengan pemasangan ya, pokoknya bersih ya. Bersih. Kalau kolagen? Kalau kolagen mungkin kolagen lebih bagus dari silikon ya. Lebih bagusnya? Lebih bagusnya karena dia kalau silikon kan bertahannya paling minimal 12 tahun. Kalau harga kolagen Kak, itu berapa pemasangan kolagen? Kalau kolagen minimal 9 juta. Kalau kolagen per liter. Mahal berarti ini? Lebih mahal dari silikon. Kalau silikon itu modelnya apa tadi? Kayak kalau silikon modelnya sejenis kayak daging dia. Sejenis kayak daging. Berarti dia seandainya udah mau pensiun jadi waria, silikon itu bisa jual nggak? Ya mungkin ya bisa karena dia kan sejenisnya kayak daging tapi kan dia modelnya kayak karet itu, gumpalan karet. Oh, tapi memang sejenis daging dia. Sejenis daging. Kalau untuk kakak yang dipasang tadi kolagen. Kalau kolagen itu kedepannya seandainya kakak pensiun nih, jadi waria, itu
pengembaliannya kayak mana tuh? Pengembaliannya ya paling satu-satunya jalan dia harus terapi. Terapi. Kalau terapi dia bisa mengempes. Ngempes ya. Kalau ngempes dia nggak kebayang deh. Gitulah pokoknya. Gemblek enggak. Tetap kembali lagi ya. Tetap kembali lagi. Oke. Kalau transgender berarti kan perpindahan alat vital ya. Itu pernah nggak sih dengar-dengar biaya untuk transgender itu berapa, Pak? Kalau buat alat vital minimal itu 170 baru bisa. 170 juta. Dari teman-teman kakak udah banyak yang transgender? Banyak. Terus mesti sering ya? Atau ada nggak sih yang pernah kena prank? Kakak lagi jalan nih, terus tiba-tiba di samping ada yang gangguin, taunya kakak nengok dia orang teriak-teriak. Sering. Masalahnya kalau dari belakang kan bener-bener kayak cewek tuh. Iya. Giliran kita balik, taunya waria. Iya. Kadang kan kabur. Dan di usaha salon kakak sendiri ya, ketika ada orang laki-laki khususnya ya, kakak kan juga buka untuk laki-laki juga kan. Ada nggak sih kak laki-laki yang genit gangguin kakak atau bisa BO nggak? Banyak sih. Banyak. Terus gimana kakak? Ya tergantung kitanya. Kita ibaratnya kalau misalnya serelanya gitu ya. Kalau kita serela ya mungkin kita ladenin, kalau nggak serela enggak. Ladenin. Tim, ada yang selera di sini nggak? Diladenin. Oke. Terus ada lagi nih. Untuk keluarga kak ya, maaf ya ini agak nyinggung ya. Tanggapan keluarga itu gimana sih kak dengan keadaan kakak saat ini? Kalau tanggapan keluarga sih pertamanya mungkin nggak mau ya anaknya jadi kayak gini. Tapi ya lama kelamaan dia mengerti juga. Ngerti. Mesti awal itu shock beneran. Awal ya gimana ya? Mungkin sakit sih. Kalau awal. Terus itu kakak berpenampilan layaknya seorang wanita. Tadi itu kan belajar make upnya di umur 11 tahun ya. Terus belajar berpenampilan seperti wanita itu di umur berapa kak? Mungkin ya gimana ya? Mungkin dari SD kali ya. Dari SD? Dari SD. Oh, memang dulu mainnya sama cewek-cewek terus atau gimana sih? Ya katanya sih kalau kata orang tua emang pantas gitu kan, ibaratnya jadi kayak gini juga orang dari kecil bermainnya sama cewek. Bahkan ke mainan juga ibaratnya mainannya mainan cewek. Oh, memang dari ini ya. Terus ada berapa saudara kak? Kalau saudara 9 saudara. 9 saudara. 2 orang tua. Orang tua udah nggak ada 1. Sorry. 9 saudara itu yang menjadi waria. Cuma kakak sendiri. Cuman aku sendiri. Cuma kakak sendiri ya. Itu kan dari mungkin yang tanggapan sakit benar itu dari orang tua ya mungkin ya. Kalau dari saudara-saudara itu kalau dari saudara sih tanggapan saudara bebasin komen, gak ada masalah. Kakak anak keberapa? Aku anak yang ke-6. Anak yang ke-6. Berarti hampir bontot lah ya. Ini tadi komitmennya manggil tante, tapi kakek karena nggak bisa. Karena kakak ini terlihat masih muda, jadi kalau saya panggil tante tuh kayaknya lidahnya nggak bisa. Kekasih, kita ke cinta. Ada seorang kekasih atau suami? Suami apa istri nih? Suami. Memang ada. Ada.
ditinggal di? Ya paling ya ibaratnya ya ditinggalnya paling pisah sementara gitu. Nanti bareng lagi. Nah, kalau kita dinyatakan kita adalah seorang suami istri, itu kan pasti ada ijab kabul. Itu gimana? Ini suami setiap tempat atau suami apa ini? Enggak, kalau suami emang khusus kita ya ibaratnya. Cuman kan nggak ada tuh yang namanya pernikahan. Nggak ada. Nah, nggak ada. Mungkin gimana ya? Mungkin kalau di daerah Indonesia paling belum bisa ya. Iya, belum bisa. Ya paling ibaratnya karena kita mengakui dia tuh suami kita, karena kita hubungan ibaratnya udah bertahun-tahun sama dia. Oh iya, hubungan dalam konteks. Oke. Dan seorang waria itu kan di khususnya Indonesia itu kan banyak banget ya, apalagi daerah Bandar Lampung sangat banyak sekali. Itu memang ada komunitasnya. Ada. Apa tuh kalau komunitas kakak? Komunitas kita ya secara ibaratnya kayak ada arisan, ada ibaratnya perkumpulan, pasti kita hadir. Oh, itu semuanya waria. Bahkan ibaratnya kalau misalnya ada seminar juga kita selalu hadir. Seminar waria. Kisi-kisi daripada seminar waria itu apa sih? Maksudnya poin-poinnya apa seminar waria itu? Maksudnya? Ya kalau kadang kan ada tuh seminar kesehatan tentang kesehatan jantung. Jantung itu akan begini. Nah, kalau seorang waria? Kalau seorang waria ya paling ibaratnya ya mencegah gitu ya penyakit HIV/AIDS. Paling ya ibaratnya ya cuman kayak gitu aja. Kalau masalah kesehatan. Itu yang ngisi biasanya seorang waria juga atau memang dari? Ya dari dinas kesehatan. Cuman kan kita ibaratnya ada yang di depan gitu kan, maksudnya kayak ketua warianya. Wakil ya. Wakil. Maknya waria. Banyak nih kak. Kalau pekerjaan tadi salon, sebelum salon apa kak? Sebelum salon mungkin di rumah. Di rumah. Terus di rumah kan ngapain di rumah? Paling ya di rumah masak, bantuin orang tua. Udah. Beres-beres rumah paling. Nah pasti kan kita bingung tuh kalau nggak ada pemasukan. Kalau gimana ya? Ya namanya kita waktu masih di rumah mungkin itu udah tanggung jawab orang tua ya. Jadi kalau di rumah nggak ada pemasukan tuh, minta orang tua? Ya paling minta. Enggak. Oke kak. Jadi tadi untuk pembesaran payudara itu memang cukup mahal sekali. Silikon dan kolagen. Kalau silikon 7 juta, kalau kolagen 9 juta. 9 juta bisa lebih. Wow. Dan pemasangan itu cukup sekali aja kan? Bertahap dia. Bertahap. Kalau misalnya kita dalam 1 liter bagi 2 setengah liter masih kecil, kita bisa tambah lagi. Oke. Tapi bertahap. Mungkin bisa dipasang juga dalam selama 1 bulan 2 bulan gitu. Baru bisa. Baru bisa terbentuk. Ngeri pecah nggak sih? Enggak juga sih. Balon kali pecah ya. Oke. Bisa dipromosin kak. Kakak sedang di mana sekarang dan membuka usaha apa dan apa saja dalam usaha tersebut. Misal salon, smoothing berapa, pangkas rambut berapa. Ini nanti aku share di YouTube. Oke, silakan. Mana ya? Kirim dulu ya. Jangan demam kamera kak, jangan demam kamera. Selalu. Jadi tempatnya di Girimulyo guys, di dusun berapa ini? Kurang tahu juga dusunnya berapa. Dusun 8. Tepatnya di perempatan Gang Letomo. Kalau dari Umbul Lebak belok kanan,
Terus mungkin dari situ cukup 50 meter mungkin ya. Sebelah kiri ada pelangnya kok, Ajeng Salon. Juga di perempatan itu ada pelangnya juga, Ajeng Salon. Kalau kalian mau untuk wanita, kalau kalian mau smoothing, smoothing tuh bagusin Smoothing rambut. itu ngelurusin rambut. Lurusin rambut. Terus apa itu namanya? Kalau biar ini bonding ya. Iya. Di bonding, Smoothing, smoothing, terus apa lagi? warna rambut, Warna rambut, potong rambut, potong rambut, pesel, apa? Pesel. Udah. lulur seluruh badan. Lulur seluruh badan. Makanya Laki-laki kalau minat. buat laki-laki, buat perempuan yang mau pijit seluruh badan bisa ke Ajeng Salon. Untuk wanita, untuk laki-laki yang minat mau pijat seluruh tubuh, bisa merapat di Ajeng Salon. Kalau tarik dari smoothing, Kalau tarik dari smoothing mungkin kita ngeliat dari rambut ya. ya, Dari rambut ibaratnya panjang tebelnya. panjang Kalau tebelnya. misalnya ibaratnya tebel, rambutnya ibaratnya sebehak lah ya. Hah? Sebehak itu minimal 400 kalau smoothing. 400. Bonding Kalau bonding minimal kurang lebih 2,5. 2,5. Satunya apa lagi, Kak? Pesel. Pesel? Kalau pesel kita karena kita pakai mesin laser, Oh ya, pakai totok wajah, kita ngambilnya 80. 80. Terus apa lagi? Kalau potong rambut Wanita pria wanita sama aja 10.000. 10.000 potong rambut. Lulur seluruh tubuh Kalau lurus seluruh badan kita ngambil 150. 150. Laki-laki perempuan. Perempuan, laki-laki perempuan sama aja. Laki-laki perempuan. Oke, mungkin hari ini kita podcast bersama Tante Ajeng yang sangat cantik, bohai, jos gandos. Cukup sekian. Kalau teman-teman ada inspirasi atau keinginan untuk di podcast, silahkan DM atau WA di WhatsApp kami. Oke, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak.